Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang beriman kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang gaib atau al-gaib dan yang nyata atau asyhada. Yang membedakan keduanya adalah bisa dan tidak bisanya dipantau oleh panca indera manusia. Bahasa berarti sesuatu yang disamarkan, yang tidak terlihat dan tidak jelas. Hal ini mengisyaratkan bahwa yang gaib adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak nampak seperti jin, setan, hantu, malaikat, dan yang tidak nampak lainnya. Percaya kepada Allah yang gaib merupakan rukun iman yang 6. Oleh karena itu, iman kepada yang gaib menjadi salah satu yang harus diyakini dan dipedomani. Pada makhluk gaib merupakan sesuatu yang wajib diyakini oleh setiap pemeluk Islam. Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa salah satu ciri yang beriman kepada makhluk gaib salah satunya adalah mempercayai kepada hal yang gaib. Makhluk gaib harus kita percaya keberadaannya, karena dengan meyakini atau mengimani keberadaan makhluk gaib berarti kita iman hal yang gaib. Iman kepada hal yang gaib berarti meyakini ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berada di luar dunia, yang ada di luar dunia nyata, dan meyakini secara penuh tentang kekuasaannya. Namun percaya atau beriman kepada makhluk gaib bukan berarti meyakini bahwa makhluk gaib itu memiliki kekuatan penuh. Karena jika hal ini sampai terjadi, maka akan mengakibatkan kemusyrikan atau menganggap ada sesuatu kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam makhluk gaib. 1. Malaikat. Secara etimologis, kata malaikat yang dalam bahasa Indonesia disebut malaikat adalah bentuk jamak dari kata malak, berasal dari masdar al-alukah yang berarti as'ar, risalah, misi atau pesan. Yang membawa misi disebut al-rasul atau utusan dalam beberapa ayat Al-Quran. Malaikat juga disebut dengan rasul atau utusan, misalnya pada surat Hud ayat 69. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami atau malaikat-malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Ibrahim menjawab, selamatlah. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Bentuk jamak lainnya dari kata malak adalah malaik. Dalam bahasa Indonesia, kata malaikat bermakna tunggal atau satu malaikat. Bentuk jamaknya menjadi malaikat-malaikat. Secara terminologis istilahi, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya atau nur dengan wujud dan sifat-sifat tertentu. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Rasulullah bersabda, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang diterangkan kepada semua. Hadis riwayat Muslim. Malaikat diciptakan lebih dahulu daripada manusia pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dan berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-3. Dilihat, didengar, diraba, dan dicicipi oleh manusia, kecuali jika malaikat menampilkan diri dalam rupa tertentu seperti rupa manusia. Dan para utusan kami, para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, selamat. Dia Ibrahim menjawab, selamat atas kamu. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyunggahkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka ketika dilihat tangan mereka tidak menjamahnya,
Dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut." Quran Surat Hud ayat 11. Malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka berkata, "Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia." Sebenarnya mereka para malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 21-26. 2. Malaikat patuh akan segala perintahnya dan tidak pernah berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintahnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 21-22. Malaikat tidak mempunyai hawa nafsu. 4. Tidak memiliki keinginan seperti manusia. 5. Tidak berjenis lelaki atau perempuan. 6. Tidak berkeluarga. 7. Hidup dalam alam yang berbeda dengan kehidupan Allah, alam semesta yang kita saksikan ini. 1. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul. 2. Malaikat Mikail bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan alam. 3. Malaikat Israfil bertugas meniup terompet di hari kiamat dan di hari kebangkitan. 4. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa dan makhluk hidup lainnya. 5. Malaikat Rakib dan Atid bertugas mencatat amal perbuatan. 6. Malaikat Mungkar Nakir bertugas menanyai mayat di dalam kubur. 7. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. 8. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Pengertian jin. Secara etimologi, al-jin berasal dari kata jamak artinya bersembunyi. Al-jin karena tersembunyi dari pandangan manusia. Jin adalah suatu macam makhluk yang termasuk dalam golongan ruh yang berakal yang juga diberi perintah taklid atau menjalankan syariat agama. Menjelaskan tentang asal bahan yang daripadanya jin itu diciptakan olehnya. Bagaimana firman-Nya yang berbunyi, "Sungguh kami Allah telah menciptakan manusia itu dari tanah kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, dan kami diciptakan jin sebelum itu dari api yang sangat panas." Quran Surat Hijr ayat 26-27. Dari ayat di atas menunjukkan bahwa jin diciptakan dari api yang tiada berasap yang murni sama sekali, dan penciptaan jin lebih dulu daripada penciptaan manusia. Jin juga diperintahkan untuk mengerjakan syariat agama sebagaimana manusia, sedang yang mereka ikuti adalah rasul dari manusia. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, "Hai para jin dan manusia, bukankah sudah datang padamu rasul-rasul yang dari golonganmu sendiri, menerangkan ayat-ayat keterangan-keteranganku dan memberi peringatan padamu semua tentang pertemuannya dengan hari ini?" Mereka mengatakan, "Kami menjadi saksi-saksi akan kesalahan kami sendiri." Mereka itu telah tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka itu menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka itulah orang-orang kafir. Quran Surat An'am ayat 130. Iblis dan Syaitan. Pengertian iblis. Iblis adalah suatu nama yang berasal dari bahasa Arab. Dari asal kata iblas yang berarti putus asa dan dari rahmat Tuhan. Iblis berasal dari golongan jin sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Iblis dahulunya adalah seorang jin yang sangat taat dan berilmu, sehingga ia pun tinggal di dalam surga. Namun karena kesombongannya, yaitu tidak mau memberikan sujud penghormatan terhadap Nabi Adam, ia pun mendapat laknat dari Allah dan dikeluarkan dari surga. Namun sebelum ia dikeluarkan, iblis meminta kepada Allah agar tidak dimatikan sampai hari kiamat untuk menggoda anak cucu Adam. Mengabulkan permintaannya tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surat Sad
ayat 80-81 yang artinya, sesungguhnya engkau iblis termasuk golongan yang diberi penangguhan waktu sampai hari yang diketahui, kiamat. Setan. Dalam menjalankan misinya untuk mengganggu anak cucu Adam, iblis dibantu oleh syaitan. Yang dimaksud syaitan secara istilah adalah setiap yang mengikuti perbuatan iblis, baik dari golongan jin ataupun manusia sendiri, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 112 yang artinya, demikianlah kami ciptaan bagi tiap-tiap nabi musuh-musuhnya, yaitu syaitan-syaitan yang terdiri dari bangsa manusia dan jin. Sebagian menyampaikan perkataan palsu kepada yang lainnya untuk mengadakan penipuan. Iblis dan syaitan. Sebagaimana telah kita bahas di atas, bahwasannya iblis telah diberikan kehidupan panjang sampai hari kiamat untuk menggoda keturunan Nabi Adam. Dalam segi kedudukan, iblis adalah pemimpinnya para syaitan. Sebagaimana diriwayatkan dari Jarir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air, kemudian ia mengirimkan pasukannya yang paling dekat dengan iblis di antara anak buahnya, maka ia adalah yang terhebat dalam membuat fitnah